Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evi Nurhayati dengan nomor NIM 2281131850 dari kelas A37. Kali ini saya akan menerangkan tentang zakat dengan tema pilar kesejahteraan umat. Zakat sebagai pilar kesejahteraan umat. Apa itu zakat? Zakat menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang itu zakah yang artinya suci, bersih, tumbuh, dan berkah. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib kita keluarkan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat. Selain itu, sebagai kewajiban, zakat juga merupakan salah satu cara untuk menyucikan jiwa dan harta. Tujuan zakat itu sendiri cukup mulia, yaitu untuk membersihkan jiwa dari sifat kikir dan serakah sekaligus membantu sesama yang membutuhkan. Zakat juga termasuk rukun Islam yang ketiga yang menjadikannya fondasi fundamental setelah syahadat dan sholat. Selanjutnya yaitu dasar hukum zakat. Zakat hukumnya wajib atau fardu ain bagi setiap muslim yang memenuhi syarat tentunya. Terdapat banyak ayat dalam Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang kewajiban zakat itu sendiri. Salah satunya Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 dan juga surat Al-Baqarah ayat 43. Yani wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u marraki'in, yang artinya tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Dalam hadis lain juga Nabi Muhammad telah bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara, yakni bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Hadis ini menempatkan zakat sebagai salah satu pilar utama dari agama Islam. Jenis-jenis zakat. Zakat itu sendiri terbagi dua, yakni zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal yaitu meliputi zakat emas, perak, hasil pertanian, perniagaan, dan juga pajak penghasilan. Selain itu, ada zakat fitrah yang disebut juga dengan zakat nafs, yakni zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim pada bulan Ramadan atau menjelang Idul Fitri. Zakat meliputi berbagai jenis harta, baik harta benda maupun hasil usaha. Syarat wajib zakat atau muzaki, yakni orang yang wajib mengeluarkan zakat. Yang pertama yaitu dia beragama Islam. Kewajiban zakat hanya berlaku bagi umat muslim yang beriman dan bertakwa. Selanjutnya yaitu merdeka. Muzaki harus merdeka, yakni seseorang yang merdeka, bukan budak atau tawanan, sehingga memiliki kebebasan penuh atas hartanya. Yang ketiga yaitu mencapai nisab, yakni jumlah harta yang dikeluarkan harus sesuai atau harus sudah mencapai batas minimal tertentu atau nisab yang telah ditetapkan syariat Islam menunjukkan kemampuan finansialnya. Yang keempat yaitu mencapai haul atau batas setelah 1 tahun penuh terhitung sejak mencapai nisabnya. Selanjutnya yaitu nisab dan kadar zakatnya. Nisab dari emas yaitu sebanyak 85 gram. Nisab perak yaitu 595 gram. Sedangkan untuk kadar zakat mal atau zakat harta ataupun zakat hasil usaha yaitu 2,5%. Sedangkan zakat fitrah yaitu 1 sok kurma atau bahan makanan pokok. Kalau di kita yaitu dihitung 2,5 kg ataupun 3,5 liter. Selanjutnya yaitu contoh penghitungan zakat mal dan zakat fitrah. Misalnya nisab emas yaitu setara dengan 85 gram. Jika harga emas saat ini adalah 1 juta, maka nisabnya adalah sebesar Rp 85 juta rupiah. Dan jika seseorang memiliki investasi sebanyak 100 juta dan sudah mencapai haul atau 1 tahun penuh, maka zakatnya sebesar 2,5% dikali 100 juta yaitu sebesar 2,5 juta rupiah atau 2.500.000 rupiah. Untuk zakat fitrah yaitu dikeluarkan setiap bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter makanan pokok yang sesuai dengan masyarakatnya. Selanjutnya yaitu mustahik zakat. Mustahik zakat terdiri dari 8 orang.
atau orang yang berhak menerima zakat ada 8 orang, 8 golongan, yakni yang pertama yaitu fakir. Fakir sendiri yaitu orang yang sangat miskin, artinya tidak mampu memiliki harta dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya seperti makan sehari-harinya. Yang kedua yaitu miskin. Kalau orang miskin dia memiliki harta atau pekerjaan namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarganya. Yang ketiga yaitu amil atau petugas yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat atau mengelola zakat dan mendistribusikan dana zakat secara profesional dan amanah. Yang keempat yaitu mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam, yang diharapkan keislamannya semakin kokoh serta orang-orang yang lemah imannya. Yang kelima yaitu rikob atau budak atau hamba sahaya, serta orang yang terikat perbudakan atau ingin memerdekakan diri dari ikatan tersebut. Yang keenam yaitu gorib atau orang yang memiliki hutang dan kesulitan untuk melunasinya, bukan untuk tujuan maksiat. Yang ketujuh yaitu fisabilillah, artinya orang yang berjalan di jalan Allah, misalnya untuk kepentingan dakwah, pendidikan, dan pertahanan Islam. Dan terakhir yaitu ibnu sabil, yakni musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan yang kehabisan bekal di perantauan, bukan untuk tujuan maksiat. Pembagian ini memastikan bahwa zakat sampai kepada orang yang memerlukan, menciptakan pemerataan dan solidaritas. Selanjutnya yaitu hikmah zakat, yakni membersihkan harta dan jiwa, menumbuhkan rasa syukur, menjalin ukhuwah Islamiyah, mewujudkan keadilan, dan menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama. Peran zakat sendiri dalam perekonomian, yakni mengurangi kesenjangan sosial, mendistribusikan kekayaan secara merata, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membersihkan harta dan jiwa. Kesimpulannya bahwa zakat sangat penting untuk menciptakan perekonomian yang adil dan makmur. Zakat memiliki banyak manfaat dan merupakan salah satu bentuk ibadah yang agung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.